Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Selamat bersekutu dengan keluarga di rumah kita masing-masing pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1-5, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat persekutuan kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur karena sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perikop dari nas kita pada malam hari ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ketika kita berbicara tentang gembala, bagi kita orang Kristen tidak asing lagi. Istilah gembala ini di dalam Alkitab terdapat di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Secara harafiah, gembala yang dalam bahasa Ibrani ra'ah berarti penjaga atau pemberi makanan. Dalam pengertian teologi, gembala memiliki makna pembimbingan atau pendampingan, dan sesungguhnya sifat dari pengembalaan bukanlah menghakimi atau menghukum, tetapi lebih kepada sebuah sikap perhatian dan kepedulian untuk menyadarkan. Dan satu sisi ada sikap kasih, di sisi yang lain ada sikap tegas. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama hingga yang kelima ini, secara khusus ayat yang kedua berbunyi demikian, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Petrus sendiri sebagai penulis surat 1 dan 2 Petrus mendapat mandat langsung dari Tuhan Yesus untuk mengembalakan kawanan domba Allah atau jemaatnya. Ini dapat kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15-17. Dan Petrus sangat gencar untuk mengajarkan tentang pengembalaan ini kepada jemaat secara umum, kepada pelayan-pelayan Tuhan, dan juga secara khusus kepada penatua jemaat yang juga memiliki peran sebagai gembala jemaat. Kita melihat di dalam ayat yang pertama. Karena itu Petrus menegaskan inti dari pengembalaan itu adalah, atau prinsip dari pengembalaan itu adalah, sebagaimana terdapat di dalam ayat yang kedua tadi, pengembalaan hendaklah dilakukan dengan sukarela atau tidak dengan paksaan. Karena apa? Karena sebagai seorang gembala, tugas ini telah dimandatkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang sudah memilih kita, Allah lah yang sudah memilih kita sebagai seorang gembala. Karena itu hendaklah kita melakukan dengan sukarela, dengan sukacita. Dengan demikian akan berdampak bagi jemaat Tuhan yang kita gembalakan, yang kita pimpin. Kemudian yang kedua, kita seharusnya mengembalakan domba-domba Allah itu dengan motivasi yang tulus, pengabdian diri, tidak dengan mencari keuntungan sendiri. Bahkan Yesus memberi teladan. Dia adalah gembala yang baik, gembala yang sempurna. Ia rela berkorban, menyerahkan dirinya, hidupnya, nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Berkorban. Seorang gembala
Dia harus rela berkorban, tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Seorang gembala, ia akan menyokong, dia akan menolong, dia peduli. Dia akan memperhatikan domba-dombanya. Kemudian yang ketiga, seorang gembala, dia justru akan melakukan pengembalaannya dengan memberikan teladan dan bukan dengan memerintah. Ayat yang ketiga. Karena gembala bukan jabatan politik. Sebagai seorang gembala itu sudah dipilih oleh Tuhan. Dan itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Karena itu, sebagai seorang gembala, kita tidak bisa menerapkan secara mutlak seluruh prinsip-prinsip kepemimpinan dunia ini di bidang pemerintah maupun swasta. Prinsip pengembalaan yang harus kita lakukan adalah menunjukkan teladan dan contoh yang baik. Di dalam Matius dikatakan bukan memerintah dengan tangan besi. Matius 20 ayat 25-27. Nah, ketika kita mau taat melakukan tugas kita sebagai seorang gembala yang baik, maka Tuhan pun yang adalah gembala yang agung akan mengaruniakan upah dari pelayanan kita. Ayat yang 4 dikatakan, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika saat ini Tuhan sedang mempercayai kita sebagai seorang gembala dalam seluruh keberadaan hidup kita. Karena Yesus mengatakan bahwa tugas pengembalaan tidak hanya menjadi tugas para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, tapi siapapun kita adalah pemimpin. Baik itu dalam keluarga, baik itu di dalam masyarakat kita, di kantor, tempat kerja, usaha, bisnis, perusahaan kita adalah pemimpin. Terlebih kita adalah gembala, yaitu pemimpin gereja, pelayan-pelayan jemaat Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Lakukanlah itu dengan setia, dengan kasih, dan hanya memandang kepada Tuhan. Terlebih-lebih pada saat ini, banyak saudara-saudara kita dengan tidak memandang latar belakang agama, kepercayaan, ras, suku, apapun keberadaan mereka. Tugas kita untuk melakukan bagian kita masing-masing dimanapun kita ditempatkan sebagai gembala bagi sesama, menolong, membimbing, menopang, menguatkan, terlebih di tengah-tengah pergumulan dunia, pergumulan kita umat manusia saat ini begitu berat, menguras pikiran, perasaan, bahkan mempertaruhkan nyawa. Mari kita sebagai gembala bagi sesama dapat menjalankan tugas kita menjadi bagian yang boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan menjadi alat Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita untuk tugas kita. Mari menjadi gembala bagi sesama. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Mari tuntun, bimbing, sertai dan perlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami mampu dan dapat melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai umat-Mu, kawanan gembalaanmu, dan menjadi gembala bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom.